sini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan kasus-kasus tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan nih terkait kasus-kasus dilema etika yang dialami selama menjadi kepala sekolah. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Ibu, pertanyaan yang pertama nih Bu nih. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Baik Bu, selama ini saya bertugas, jangan saya dimain-mainkan, selalu Pak. mengidentifikasi setiap masalah ya dengan melihat jenis masalahnya dulu. Dia termasuk tidak ke dilema etika atau rujukan moral, begitu Bu. Luis, Ini kita dulu sama si Bram, jangan dimainin. dengan cara menentukan ataupun apakah itu termasuk mengidentifikasi gitu ya, apakah itu termasuk dilema moral ataupun dilema etika. Itu cara mengidentifikasi begitu ya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus mengenai dilema etika atau kasus tergantung benar atau salah? Baik Bu, selama ini selama saya bertugas banyak memang permasalahan dilema etika yang dialami di sekolah ini. Jadi tadi awalnya memang saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya. Apa masalah yang dihadapi terutama kepada objek yang melakukan masalah tersebut. Jadi biasanya ada kalau di sekolah ini kami menggunakan namanya refleksi. Jadi setiap 1 minggu guru-guru akan membicarakan atau mendiskusikan kejadian-kejadian yang mereka alami di sekolah ini atau di dalam kelasnya. Jadi dengan adanya jenis-jenis masalah yang dihadapi guru di kelas masing-masing, saya sudah bisa mengidentifikasi dan mengambil kesimpulan bahwa permasalahan yang mereka hadapi itu termasuk rujukan moral ataupun dilema etika. Jadi saya harus tahu dulu masalahnya bagaimana. Jadi kalau untuk masalah dilema etika yang dimana kita katakan benar dengan benar, contohnya mungkin ya ada perkelahian antara anak dengan anak. Jadi biasanya guru mengidentifikasi juga masalah yang mereka alami di kelas dengan menyelesaikannya. Namun apabila itu tidak bisa terselesaikan, mungkin saya juga akan ikut andil dalam menyelesaikannya, karena selalu kalau masalah dilema etika ini kan benar dengan benar. Jadi si anak mengatakan bahwa dia benar, yang satu lagi juga dia benar. Jadi kita harus tahu dulu duduk masalah yang mereka hadapi supaya ada jalan keluar atau tindak lanjut akan kita lakukan terhadap si anak tersebut. Demikian Bu. Caranya dengan mengetahui dulu ya masalah titik permasalahannya, kemudian dengan cara mendiskusikannya dengan guru ataupun kepada pihak yang berkaitan gitu ya caranya. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke, baik Bu. Jadi kalau untuk setiap permasalahan memang saya sebagai kepala sekolah tidak langsung mengawali setiap permasalahan. Jadi kegiatan atau kejadian masalah yang ada di kelas saya berikan dulu kepada wali kelas atau guru yang masuk ke dalam kelasnya untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tapi jikalau nanti masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh guru kelasnya atau guru bidang studinya, ini akan dibicarakan atau didiskusikan di komunitas belajar, di mana ada refleksi setiap hari Jumat. Di situ saya akan melihat bahwa masalah yang mereka hadapi itu tidak dapat diselesaikan, sehingga saya dapat memberikan masukan atau guru lain dapat memberi masukan. Kita mau buat tindak lanjut yang bagaimana nanti terhadap masalah tersebut. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak mau langsung terjun terhadap masalah yang dihadapi oleh guru-guru, tapi saya berikan peluang atau berikan kebebasan kepada guru untuk menangani masalah tersebut. Tapi apabila ada masalah langsung guru, mungkin saya bisa langsung menanganinya, karena masalah guru ya mungkin saya sebagai atasan bisa langsung memberikan nasihat atau tindak lanjut yang lebih baik kalau untuk permasalahan guru. Tapi kalau untuk siswa saya berikan dulu kebebasan kepada gurunya. Tapi kalau tidak bisa
selesaikan, kita akan berdiskusi bersama-sama begitu Bu. Oke, baik. Berarti langkah-langkah yang dilakukan tergantung titik permasalahannya ya. Kalau dia terkait dengan siswa, berarti ibu memberikan leluasa kepada guru terlebih dahulu mengatasinya. Kemudian kalau dia tidak bisa diatasi guru, maka dibawa ke forum ataupun ke kombel istilahnya ya, mengadakan refleksi. Nah, jadi jika masalahnya terkait dengan guru, maka ibu langsung mengatasinya gitu ya Bu ya. Nah, ibu sekarang pertanyaan yang keempat ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kalau masalah untuk pengambilan keputusan ataupun mau memberikan solusi atau tindak lanjut, ya sama seperti yang saya katakan tadi Bu, ya kita harus tahu dulu permasalahannya, karena ini kan menyatakan bahwa keadaan itu sama-sama benar gitu. Jadi sebagai atasan yang sebagai penengah, kita harus tahu dulu memangkah masalah ini benar dengan benar atau ada yang memang salah. Jadi kita harus mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi. Jadi saya tidak mau langsung mengambil keputusan walaupun sebagai atasan. Saya tidak mau mengambil langsung keputusan menunjuk bahwa satu orang itu salah, tapi saya mau melihat keadaan atau duduk permasalahan dari permasalahan yang dihadapi saat itu. Begitu Bu. Oke, baik. Berarti langkah-langkah yang ibu lakukan, yang pertama ibu mengidentifikasi masalahnya, kemudian ibu secara diskusi gitulah ya Bu, kompromi sehingga tidak ada yang dirugikan antara yang satu dengan pihak yang lain. Oke, baik Bu. Kemudian ini pertanyaan yang kelima nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tantangannya terkadang kan saya mungkin sebagai penengah atau kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi mungkin kurangnya rasa mau terbuka gitu terhadap suatu permasalahan. Jadi masih ada rasa ingin menutupi, masih ada rasa ingin mau benar sendiri. Mungkin itu yang dihadapi dalam setiap permasalahan. Jadi orang yang bermasalah dalam kegiatan itu atau suatu permasalahan itu tidak mau berterus terang gitu, tidak mau jujur terhadap apa yang dia lakukan. Kalau misalnya dia lakukan misalnya langsung terus terang, kita kan bisa lebih dapat gampang untuk membantunya begitu ya Bu. Jadi terkadang mereka tidak mau menyatakan bahwa ya aku melakukan ini, aku melakukan kesalahan, tidak gitu. Jadi membuka hati seseorang itu memang penuh harus lama lah waktunya. Jadi itu merupakan tantangan yang saya hadapi terhadap menyelesaikan masalah kasus dilema etika ini. Tantangan yang dihadapi kurangnya keterbukaan gitu ya Bu ya, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut agak susah dan membutuhkan waktu gitu. Iya. Oke, baik Bu. Yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Seperti yang di awal tadi kita ceritakan ya Bu. Jadi saya memang kalau untuk masalah siswa, saya tidak mau langsung terjun untuk mencampuri begitu ya. Jadi saya berikan kesempatan kepada wali kelas untuk dapat menyelesaikan. Jadi ada prosedurnya yang saya lakukan. Saya tidak langsung mengambil keputusan walaupun saya sebagai atasan, saya tidak akan langsung mengambil keputusan begitu, karena keputusan yang terburu-buru atau keputusan yang secara instan itu kan tidak baik gitu. Jadi saya berikan kesempatan kepada wali kelasnya untuk bisa dapat menyelesaikannya, dan jika tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas akan diserahkan kepada seluruh guru gitu. Jadi kita akan diskusikan, kita jadwalkan, makanya ada namanya refleksi setiap hari Jumat, membantu wali kelas untuk dapat menyelesaikan masalah di kelasnya masing-masing. Jadi saya memang punya prosedur seperti itu. Jadi saya tidak mau menganggap bahwa jabatan saya sebagai atasan saya harus menentukan semua tindak lanjut dalam setiap masalah. Jadi saya juga punya guru-guru, punya siswa yang dimana harus diterima
pendapat dan inspirasinya. Jadi nanti mungkin walaupun keputusan nanti di kepala sekolah, tapi tetap saya harus mengambil namanya pendapat dari rekan-rekan saya semuanya, begitu Bu. Ibu tetap tidak menantikan ataupun menunggu keputusan dari guru kalau terkait dengan siswa begitu ya. Iya. Tapi ada penjadwalan yang itu dilakukan setiap sekali seminggu. Iya. Refleksi. Jadi kalau itu istilahnya yang urgent berarti diambil secara langsung gitulah ya Bu ya. Kalau dia mungkin urgent atau memang masalah ini harus tidaknya, ya kita juga harus tahu dulu gitu kan tidak mungkin misalnya kita katakan si A salah padahal kita belum dengar kata si B kan begitu. Tetap ada walaupun tidak berhari-hari, setidaknya satu hari itu bisa saya tahu dulu masalahnya apa begitu. Jadi tidak berlarut-larut, saya tahu masalahnya langsung di hari itu dan bisa kita ambil keputusan di hari itu juga dengan tidak merugikan satu pihak manapun. Tergantung situasi Iya. Baik sekali cara pengambilan keputusannya. Kemudian ke pertanyaan yang ketujuh Bu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus-kasus etika? Oke. Ya sama seperti di awal tadi Bu, yang pasti yang mempermudah saya itu ya pasti guru-guru begitu ya. Kalau masalah di sekolah ini mungkin saya selalu berkolaborasi dengan guru-guru. Jadi saya menganggap bahwa walaupun sebagai pengambil keputusan, saya juga harus mengambil pendapat dari guru-guru saya. Jadi kolaborasi yang baik itu akan menghasilkan proses atau tindak lanjut yang baik juga. Jadi saya selalu bekerja sama dengan rekan-rekan guru saya di sekolah ini. Begitu Bu. Ibu bekerjasama dengan rekan guru yang ada di sekolah ini gitu ya. Nah ini Bu pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dengan etika tadi? Jadi pengalaman yang mungkin saya ambil selama menyelesaikan masalah dilema etika, yaitu saya harus mendengar pendapat orang, begitu. Tidak harus seorang atasan itu seenaknya gitu, seenaknya mengambil keputusan terhadap permasalahan orang. Padahal kita harus tahu juga permasalahan itu timbul dari mana dan bagaimana. Makanya kita juga sebagai atasan harus mampu melihat duduk permasalahannya, bukan hanya mengambil keputusan sesuai kehendak kita. Jadi itu termasuk pengalaman yang berharga sebagai atasan agar kita sama-sama merasa nyaman dan merasa senang di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi seperti itulah Bu menurut saya. Selalu mementingkan kepentingan bersama ya, tidak mementingkan jabatan ya. Selalu kolaborasi ya, benar. Kolaborasi yang diutamakan dalam mengambil keputusan yang dibuat begitu ya. Terima kasih Bu, sangat syukur sekali pada Ibu. Mudah-mudahan ya kedepannya kami sebagai calon pemimpin bisa belajar dari pengalaman yang diberikan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Ya, salam bahagia. Terima kasih Ibu. Apa kabarnya? Ya, selamat pagi. Kabar baik, Bu Rat. Kami di sini siap untuk membantu Anda. Apa yang bisa kami bantu? Ya, begini Bu. Kebetulan saya adalah CGT Angkatan 10 dan ada tugas mewawancarai salah satu kepala sekolah terkait mengenai dilema etika. Nah, sekarang selama ini apakah Ibu pernah mengalami kasus saat Ibu menjadi kepala sekolah? Ya, jadi selama saya jadi kepala sekolah banyaklah kasus yang saya hadapi ya. Nah, yang mau saya tanyakan mengenai kasus tentang dilema etika ya Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang Ibu hadapi? Nah, jadi kalau saya terbentur dalam kasus masih kurang pas sama saya itu apa itu dilema etika dan bujukan moral.
Tetapi sepanjang pengalaman saya ketika saya menghadapi kasus dan masalah itu, saya terutama kumpulkan dulu identifikasi apa sebenarnya masalah ini, apa latar belakangnya, dan saya mencari sumber kepastiannya, penyebabnya. Nah, nantinya informasi ini bisa saya jadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan, kira-kira begitu. Jadi Ibu mengidentifikasi berdasarkan latar belakang ya dan sumber begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi dikatakan mengenai dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Ya, jadi kalau dilema etika ini kira-kira artinya ya Bu, ada sesuatu yang benar harus dilakukan, tapi ada pula tantangannya, ada segi positif negatifnya, kira-kira begitu ya Bu ya. Nah, jadi saya berusaha ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, saya kondisikan dengan cara berdiskusi. Jadi artinya ada sharing. Siapa saja yang saya butuhkan untuk sharing menghadapi kasus ini, termasuk guru. Kemudian bila perlu komite. Kalau juga perlu ya masyarakat di sekitar. Karena yang saya hadapi itu masalah di anak. Demikian juga kalau dia masalah di guru, ya saya berusaha ada komunikasi secara pribadi juga secara kekeluargaan jika menghadapi kasus dilema etika. Tetapi yang jelasnya mana yang lebih banyak keuntungan atau sisi positifnya dan lebih sedikit sisi negatifnya, kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan musyawarah laginya, sehingga ada keputusan yang mengacu pada keputusan bersama, namun dia itu lebih banyak segi positifnya, kira-kira begitu. Oke, baik Bu, tadi Ibu dengan cara musyawarah gitu ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya nih Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus tersebut? Ya, jadi yang saya lakukan dalam menangani kasus ini, pertama ya mencari sumbernya, faktanya. Bisa saja kalau dia itu masalah di anak, ya saya langsung terjun apa masalahnya dan siapa saja yang terlibat. Nah, dengan adanya secara langsung kita bertatap muka dan mengatasi masalah ini, akhirnya kita mengerti apa latar belakangnya. Kemudian bisa saja kita mengadakan wawancara kepada orang lain tentang sesuatu itu, mau mencari fakta atau bukti apa. Jadi artinya saya itu akan menyelesaikan dengan langkah-langkah bahwa apa yang sudah saya terima atau kita alami kasus itu, menjajakinya dari mulai terjun langsung, wawancara. Jadi artinya ada keputusan yang lebih baik dan berdasarkan fakta, begitu. Oke, baik Bu, tadi langkah-langkah yang Bu lakukan yaitu dengan Bu mencari langsung gitu sumber informasinya ya Bu, langsung sumber atau dengan cara wawancara gitu ya Bu. Langsung Oke, baik Bu. Yang selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dilema etika tadi Bu? Ya, jadi dalam pengambilan keputusan ini ya, langkah yang saya tempuh itu, yang saya rasa efektif itu ada komunikasi dengan teman sejawat, artinya Bapak Ibu guru, apalagi guru-guru yang senior, karena mereka lebih banyak mengalami dan lebih banyak mengerti tentang
masalah yang sering terjadi di sekolah. Jadi artinya saya kondisikan ini sama yang tua-tua. Kemudian Bapak Komite, karena memang Bapak Komite kami peduli ya untuk kependidikan ini. Seperti hanya beberapa tahun yang lalu ya, tahun yang lalu itu ada pelecehan ya, saya harus berembuk dengan semua guru-guru, kemudian Bapak Komite, Bapak Pengawas juga saya libatkan untuk mengambil suatu keputusan agar memang keputusannya itu benar-benar tidak ada yang dirugikan gitu, tapi bersama-sama kita memperbaiki apa yang sudah terjadi, kira-kira gitu Pak. Baik Bu, berarti tadi hal-hal yang Ibu lakukan dengan pertama dengan cara berkomunikasi ya, terutama terhadap guru-guru yang senior gitu ya Bu ya, hal yang bisa dilakukan. Oke, selanjutnya gini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi ataupun merupakan tantangan terhadap Ibu dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Jadi ini tantangan ya, pengambilan keputusan ini memang upaya ya, banyak kali tantangannya. Kadang menghadapi guru saja kita sudah susah, apalagi pengambilan keputusan ketika masalah itu terkena di siswa kita. Jadi tantangan itu ada kalanya dari dalam, artinya kalau kita ambil keputusan itu yang dirugikan bukan hanya siswa, tapi termasuk sekolah, instansi kita. Nah, jadi tantangan yang saya hadapi ini yang lebih seringnya adalah dari dalam, bukan dari luar gitu. Artinya ketika anak-anak kita itu seperti yang lalu saya katakan masih ada pelecehan seksual itu, yang justru kita guru ini yang tidak mau tegas. Nah, bagaimana supaya mereka itu tidak melakukannya lagi atau ada semacam sanksi yang diberikan. Jadi tantangan itu dari dalam lebih banyak. Hanya saja karena kita mengaitkan tadi dengan cara diskusi, ya harus didatangkan Bapak Komite, Kepala Desa, bahkan aparat keamanan, sehingga saya merasa lega karena tantangan yang saya hadapi itu saya ungkapkan keluhan-keluhan saya itu di depan diskusi itu. Jadi sehingga pengambilan keputusan itu berdasarkan keputusan bersama, dan siapa yang merasa dirugikan terpaksa dia harus memang menyatakan bahwa memang dia bersalah, begitu, kira-kira begitu. Oke, baik, tadi tantangannya yang dari dalam ya Bu ya. Dari dalam. Dan caranya Ibu dengan cara merembukkan dan berkomunikasi bagaimana caranya keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Iya. Jadi hasil keputusannya itu diambil secara bersama gitu Secara ya. bersama. Tapi tantangannya tadi dari dalam gitu. Iya, dari dalam. Oke, baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau ya jadwal terhadap penyelesaian kasus etika yang Ibu hadapi? Ya, jadi kalau kasus namanya kasus ya, Masalah saya tidak gitu, punya, masalah. saya tidak punya jadwal tertentu. Tapi kalau kombel, kelompok belajar kami ada ya. Tapi kalau untuk masalah tidak ada jadwal tertentu. Setiap ada masalah selesaikan secepatnya, apalagi yang urgen ya. Saat itu dibutuhkan ya saat itu, sehingga memang jangan berlama-lama supaya jangan berkembang, karena masalah kecil itu akan besar jika dibiarkan. Jadi masalah-masalah urgen itu secepatnya dicari solusi atau jalan keluarnya, kira-kira gitu. Oke, baik, Ibu tidak menentukan jadwal ya Bu, tergantung masalahnya itu diselesaikan pada hari itu juga gitu ya Bu. Karena kalau berlama-lama nanti bisa lupa, makin tambah masalahnya. Berarti langsung ya Bu ya, tidak memiliki jadwal. Oke, baik Bu. Yang selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi pengambilan keputusan Ibu yang bisa Ibu ajak untuk memutuskan masalah tersebut yang Ibu hadapi? Ya, jadi memang kalau dikatakan seseorang bukan seseorang saja ya. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya, ketika kami menghadapi kasus
jelas mereka itu dapat memberikan pandangan sehingga saya tidak sendirian mengambil keputusan. Jadi memang mereka membantu ya, guru-guru di sini. Kemudian faktornya lagi lingkungan masyarakat di sini itu termasuk Bapak penjaga itu termasuk memberikan pandangan begini. Jadi mereka itu adalah mitra saya. Secara tidak langsung tidak pakai MU, tapi saya dengan kondisi sekolah saya yang seperti ini sempit kecil di tengah jalanan raya, saya selalu berkomunikasi dengan mereka. Mereka lah pendukung saya untuk mengambil suatu keputusan ketika ada masalah. Dan ketika ada kebersamaan juga, mereka juga bagian dari diri kami. Gitu loh. Yang dilibatkan tetap yang di sekolah ya Bu, seperti guru, penjaga sekolah. Jadi untuk pengawas, ya, bahkan yang Bapak terlibat Kepala ya, Bu. Desa. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan ataupun di atas pertanyaan yang telah di atas tadi kita berikan, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam hal pengambilan keputusan? Ya, jadi yang dapat saya petik dari segala kegiatan masalah yang saya hadapi, bahwa kolaborasi itu tadi, kebersamaan itu sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kami melakukan Isra Mi'raj untuk besok, hari ini harus sudah ada teratak, tenda dan kursi, dan kemudian tenda, teratak dan kursi itu tidak boleh masuk ke lapangan ini. Wah, gimana saya menyelesaikan ini ya? Besok sudah hari H, ustadznya, makanannya sudah semua disiapkan, tapi giliran tempat kami tidak bisa, dikunci semua lapangan, tidak bisa dipakai. Saya pikir saya harus telepon, WA semua panitia, termasuk Bapak Kepala Desa, komite, Bapak pengawas, saya kondisikan semua, tidak boleh ada yang pulang. Dan setelah kami berdiskusi seperti itu ya, sekolah datang sudah sore hari itu, diambil keputusan, biarpun rugi banyak, yang penting jadi. Telepon siapa yang tahu gedung mana yang bisa kami tempati. Dan memang ada yang mengatakan, guru agama Islam saya, gedung MUI saja. Gedung MUI pun jadi yang mana? Soal biaya itu urusan belakang. Yang penting kita harus siap untuk ini. Ternyata ya benar, bukan saya lagi yang mengambil alih semuanya ini ya. Kemudian komite dan orang tua siswa itu terus semua respect ya. Ya, kita di gedung MUI, berapa biayanya silakan. Cari bagaimana untuk besok, bagaimana transport untuk besok. Dalam sekejap, mulai dari jam 2 siang sampai ke jam 7 sudah selesai. Mereka ambil alih. Ya, jadi yang saya petik, kita harus mampu berkolaborasi. Tetapi dalam kolaborasi ini kita mengambil keputusan yang memang benar-benar dapat mensejahterakan untuk semua. Kira-kira begitu Bu. Ya, jadi kerjasama yang baik. Cara berkolaborasi. Kolaborasi ya, kerjasama yang baik. Iya, berjalan dengan baik. Akhirnya memang, ya terima kasih orang Bapak Ibu juga hadir ya, terima kasih lah. Bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itulah pelajaran yang bisa saya petik Bu Nuran. Terima kasih Bu Tinja atas waktu dan kesempatan yang mana Ibu mau memberikan waktu kepada saya sebagai calon guru penggerak untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Jika ada, jadi sampai terakhir lah ini ya Bu ya. Jika ada kata-kata ataupun penyampaian kalimat saya pada Ibu, saya mohon maaf. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu buat waktunya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi pesan saya untuk guru penggerak atau calon guru penggerak,
bergeraklah walau di ruang sempit, walau ada beban, karena dengan adanya beban, tantangan itu kita semakin matang, dimatangkan oleh situasi. Jadi bergeraklah sebelum disuruh bergerak. Tetap Oke, semangat Bu ya Bu Lydia. Nurat ya. Oke, terima Oke, kasih, Bu Lydia. ya, sukses buat.